Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi datang di hadirat Tuhan untuk datang menyembah Dia, untuk datang mendengar suaranya. Kita percaya pagi hari ini ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan pertama-tama di dalam hati kita. Kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh lagi datang menghadap Engkau, untuk kami datang menyembah Engkau, untuk kami mendengarkan suara-Mu. Kami bersyukur. Ini hati kami Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Haleluya, kita sama-sama angkat suara kita, kita sembah Dia. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami nikmati hadirat-Mu, Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu,
Tiada yang lebih indah selain Engkau Tuhan. Oliara mashiki dia na 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 mashiki dia na malabaya na ya na 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 na. Haleluya. Shiki dia na malamasya na 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 mashiki dia na malamaya na ya na ya na. Shikidiana malama shikidiana malama ya ramala ramasya na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puas di hadirat-Mu, sumber sukacitaku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tak ada seperti Kau, Yesus Tuhan. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu, Kau Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Amin. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Sekali lagi kita angkat tangan, kita angkat suara, kita katakan menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku, itu kesenangan kami. Menyembah-Mu itu sukacita kami. Yes, amin, amin, haleluya. Biar ini bukan hanya sebatas nyanyian, tapi sebuah ungkapan dari hati kami ya Tuhan.
bahwa menyembah-Mu itu kesukaan kami, menyembah-Mu itu kesenangan kami. Karena di dalam menyembah-Mu, di hadirat-Mu kami temukan sukacita, kami temukan kepuasan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta Engkau yang berbicara di setiap hati kami. Kami mau menerima sesuatu dari Engkau pagi hari ini, kami mau terima kemenangan, kami mau terima hati-Mu lebih lagi ada atas kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Ya, bersyukur sekali pagi hari ini kita bisa lagi sama-sama di hadirat Tuhan. Dan kita tahu di bulan September ini gereja kita punya tema yaitu mengalami promosi ilahi dan multiplikasi yang dahsyat. Dan pagi hari ini saya rindu untuk ini bukan cuma sebuah tema tapi ada sebuah keyakinan di dalam iman, kepercayaan penuh kita kepada Tuhan bahwa joy is coming. Amin, amin. Akan ada sebuah promosi ilahi, akan ada multiplikasi yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan di pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Di Lukas 1 ayat 5 sampai 25, kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Di Lukas 1 ayat 5. Nah, saya bacakan ayat firman Tuhannya. Di ayat 5 dan 6 di sini firman Tuhan berkata, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, di ayat 5 dan 6 ini kita bisa perhatikan ya, kalau kita lihat di perjanjian lama, di akhir perjanjian lama ya, di kitab Maleaki sampai di awal perjanjian baru cerita tentang bagaimana kelahiran Yesus terjadi dan ini Yohanes Pembaptis lahir. Kita tahu di antaranya itu tidak ada firman Tuhan, seolah-olah itu adalah masa gelap ya. Dan di sini firman Tuhan katakan bahwa di waktu-waktu itu di mana tidak ada firman Tuhan yang disingkapkan saat itu ya, masa gelap terjadi. Di sini di firman Tuhan katakan bahwa ada seorang yang namanya Sakaria. Di waktu-waktu gelap, di waktu-waktu tidak ada sebuah pewahyuan lagi terjadi, di situ ada seorang yang namanya Sakaria. Dia ini tidak meninggalkan Tuhan. Ya, di sini di firman Tuhan katakan bahwa dia dan istrinya, mereka ini adalah orang yang benar di hadapan Allah dan mereka itu hidup menurut segala perintah yang ditetapkan oleh Tuhan dan tidak bercacat. Luar biasa sekali. Di waktu-waktu seperti itu mereka itu tetap setia sama Tuhan. Seolah-olah tidak ada sesuatu lagi yang nabi ya, firman Tuhan disingkapkan kepada seorang nabi ya, seperti yang terjadi di perjanjian lama dan sebelum masuk ke perjanjian baru. Tapi mereka tetap setia sama Tuhan. Mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka tetap memegang perjanjian Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, ini bisa juga terjadi di dalam setiap hidup kita masing-masing. Ya, tidak sedikit di antara kita, bahkan setiap kita pernah mengalami di mana seolah-olah kita merasa bahwa tidak ada penyertaan Tuhan karena kita melihat kondisi kita, keadaan kita, mungkin tidak ada sebuah perubahan terjadi. Ya, seolah-olah di situ adalah masa sulit kita, masa gelap kita, dan bahkan seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan, bahkan sampai ada di titik di mana ada orang-orang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sebenarnya Tuhan ada enggak? Sebenarnya Tuhan melihat enggak? Sebenarnya Tuhan peduli enggak? Memperhatikan enggak? Ada orang-orang yang mulai mempertanyakan ketika sepertinya ada masa-masa di mana mungkin kita kok tidak merasakan ada sebuah hadirat Tuhan. Bahkan ada orang-orang datang ke gereja pun merasa tawar. Nah, apakah di waktu-waktu itu kita tetap menjadi sama seperti Sakaria yang tetap benar di hadapan Tuhan, didapati benar dan tidak bercacat, tidak meninggalkan Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana
seorang yang seperti Sakaria ini dan yang pada akhirnya dia menerima sukacita yang penuh. Dia benar-benar melihat janji Tuhan itu terjadi di dalam hidupnya. Ada promosi ilahi, ada kelipatan, ada multiplikasi yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Nah di ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dan ia akan lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Nah di ayat 7 di firman Tuhan di sini dikatakan bahwa dia ini orang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak bercacat. Bahkan kalau kita bilang ya dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dia orang yang diperhatikan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan. Tuhan berkata tidak akan mendapat malu. Ada penyertaan Tuhan atas orang-orang seperti ini. Tapi di ayat 7 di situ diceritakan bahwa tetapi Elisabet istrinya mandul. Mereka tidak punya anak. Dan di zamannya Sakaria di waktu itu kalau tidak punya anak itu adalah sebuah aib. Ya, pasangan tidak punya anak di zamannya mereka itu adalah sebuah aib. Ya, dan di sini kita perhatikan, ternyata mereka ini orang yang sangat berkenan sama Tuhan, orang yang hidupnya dijaga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi ternyata mengikut Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, ternyata tidak sama dengan bebas proses, ya Bapak Ibu Saudara, tidak bebas dengan yang namanya ujian. Disayang Tuhan bukan berarti tidak sama dengan disayang oleh semua orang. Ada mungkin di antara kita benar-benar mengejar kekudusan, kita mengejar perkenanan Tuhan, tapi kita melihat mungkin kita ditinggalkan. Kita ditolak oleh orang-orang sekitar kita, bahkan kita melihat itu bahkan justru adalah orang-orang terdekat kita. Ternyata di sini berkenan sama Tuhan, disayang sama Tuhan, tidak sama dengan bebas proses, bebas ujian, tidak sama dengan bebas dari ditolak oleh orang lain. Tapi kita perhatikan sama-sama di ayat 8 sampai 12, di ayat 9, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi ini ceritanya Sakaria dapat giliran ya untuk melayani Tuhan. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Nah kita perhatikan di sini di firman Tuhan di ayat 8 sampai 12 di situ dikatakan bahwa Sakaria ini adalah orang yang setia, dia tetap melayani Tuhan. Di kondisi di mana seolah-olah Tuhan dipertanyakan, keberadaan Tuhan dipertanyakan, ternyata Sakaria ini terus menjadi orang yang tetap setia melayani Tuhan. Ya, sampai waktu di mana ketika dia sedang melayani Tuhan, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Sakaria. Justru di tengah-tengah kesetiaannya Sakaria, justru disitulah tempat di mana Tuhan menampakkan diri, Tuhan berbicara kepada Sakaria. Ya, jadi kalau kita hari-hari ini kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit bagi kita, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita mundur, untuk kita meragukan Tuhan, tapi justru kita jadi orang yang merasa dan bukan merasa, yang percaya bahwa inilah waktunya Tuhan akan berbicara kepadaku. Justru ketika kita merasa sepertinya Tuhan begitu jauh, justru disitulah kita punya keyakinan yang semakin lebih lagi untuk kita berharap dan berkata bahwa inilah waktunya Tuhan akan berbicara kepadaku. Amin, sama seperti Sakaria. Justru ketika dia tetap setia melayani Tuhan, di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Sakaria. Di situ waktunya di mana Tuhan itu berbicara kepada Sakaria, dan apa yang Tuhan katakan di ayat 13, firman Tuhan berkata, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Di sini firman Tuhan katakan bahwa ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, di situ firman Tuhan katakan bahwa malaikat berkata, jangan takut Sakaria.
Nah, seperti setiap kita saat ini, tadi saya katakan bahwa pagi hari ini temanya adalah joy is coming. Ya, di sini Tuhan sedang berbicara kepada kita, jangan takut. Apapun situasimu, apapun kondisimu, selagi engkau menjaga hidupmu setia kepada Tuhan. Hari ini mungkin malaikat tidak datang langsung di sampingmu sama seperti Sakaria dan berkata kepadamu, jangan takut Sakaria. Tapi hari ini biarkan ketika kita mendengarkan, mengikuti doa pagi hari ini, biarkan itu ibaratnya Anda sedang melihat bahwa Tuhan sedang mengirimkan malaikatnya di sampingmu, di depanmu, di depan layar laptopmu mungkin saat ini, atau TV atau handphone yang Anda sedang pegang. Dan Tuhan sedang berkata kepadamu saat ini, jangan takut, jangan takut. Dan di ayat selanjutnya, kita perhatikan ayat 14, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Ya, engkau akan bersuka cita, joy is coming. Engkau akan bersuka cita. Bahkan ada waktu-waktu di mana kita itu akan melupakan kalau ternyata kita pernah mengalami rasa sulit yang begitu sulit, bahkan begitu menyakitkan. Karena sukacita yang akan kita terima di dalam Tuhan. Karena damai sejahtera yang kita terima di dalam Tuhan. Di ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ini malaikat Tuhan sedang berkata kepada Sakaria, apa yang akan terjadi? Joy is coming, sukacita yang besar itu akan datang. Dan apa yang akan terjadi, sukacita seperti apa yang akan diterima. Di sini firman Tuhan katakan, sebab ia, anak itu yaitu Yohanes, akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia dan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan kita perhatikan di sini, saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan dengan sukacita yang akan diterima oleh Sakaria, bahwa anak yang akan dia terima ini akan menjadi anak yang akan membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati orang-orang durhaka itu akan kembali kepada Tuhan, akan bawa hati orang-orang Israel itu kembali kepada Tuhan. Ada sesuatu yang besar yang akan dikerjakan oleh janji Tuhan di dalam hidup Sakaria melalui anak ini, melalui Yohanes. Begitu juga dengan kita semua. Setiap janji yang akan digenapi Tuhan di dalam hidup kita itu tidak pernah kecil. Bukan hanya sebatas kalau hari ini kita punya pergumulan keuangan, bukan hanya sebatas kita akan diberikan uang sama Tuhan dan apa yang kita inginkan kita bisa beli. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu yang akan Tuhan kerjakan ketika janjinya dia genapi di dalam hidup kita. Janji apa yang saat ini sedang Tuhan letakkan menjadi hasrat dalam hati kita yang diilhamkan oleh Roh Kudus di hati kita. Ketahuilah bahwa itu tidak hanya sebatas sama seperti Sakaria dia dapatkan anak, hanya mendapatkan seorang Yohanes. Tapi ternyata di balik seorang Yohanes, seorang anak yang dijanjikan Tuhan untuk Sakaria, akan ada pekerjaan besar, akan ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan melalui seorang Yohanes. Begitu juga dengan apa yang akan Tuhan kerjakan. Kalau sama seperti Sakaria begitu lama bahkan sampai sudah tua baru dia mendapatkan anak. Ternyata karena ada sebuah pekerjaan besar yang akan Tuhan kerjakan melalui kelahiran seorang anak yang akan diterima oleh Sakaria dan Elisabet. Begitu juga dengan Anda, dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sesuatu perjalanan yang bagi kita itu terlalu lama atau begitu sulit, lihatlah ini bahwa akan ada sukacita yang besar. Bukan hanya hutang Anda dilunasi, akan terlunasi. Bukan hanya sakit penyakit Anda disembuhkan. Bukan hanya hubungan Anda dipulihkan. Tapi ada sebuah perkara yang besar. Apa itu? Sesuatu yang besar. Kalau kita mau adopsi visi yang Tuhan berikan di gereja ini terlalu besar, begitu besar. Akan ada sesuatu, Anda akan menjadi bagian dalam kegerakan yang besar yang Tuhan percayakan melalui gereja ini. Akan ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Dan di ayat
18 kita perhatikan. Kita akan lihat sama-sama ya gimana caranya supaya hal ini, sukacita ini, promosi ilahi ini di tengah kemustahilan itu bisa terjadi. Nah kita perhatikan sama-sama di ayat yang ke-19, di ayat 19 firman Tuhan berkata seperti ini. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Poin yang pertama, bagaimana supaya sukacita yang Tuhan janjikan ini untuk Sakaria, bagaimana promosi ilahi, multiplikasi yang dahsyat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari ayat firman Tuhan ini, ayat yang ke-19, apa yang kita tangkap? Apa yang kita pelajari? Bagaimana caranya? Poin yang pertama adalah apa yang sudah Tuhan katakan, percaya saja. Itu bagian kita. Apa yang Tuhan katakan, percaya saja. Sama seperti malaikat ini berkata, aku diutus Tuhan, aku disuruh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Bagiannya Sakaria itu adalah apa? Percaya. Begitu juga dengan kita. Bagian kita adalah untuk kita lihat sukacita, percaya. Kalau Tuhan bilang pencobaanmu tidak melebihi kekuatanmu. Kalau Tuhan bilang aku ini Allah yang setia, aku sudah siapkan jalan keluar bagimu. Bagian kita adalah percaya. Kalau dia berkata aku turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam suka dukamu. Untuk satu tujuan mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kehancuran, bukan mendatangkan kecelakaan, tapi janji Tuhan mendatangkan kebaikan. Bagian kita adalah percaya saja. Percaya. Firman Tuhan di Bilangan 23 ayat 19 berkata seperti ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah kita itu bukan manusia. Ketika dia berjanji, janjinya ya dan amin. Bagian kita adalah percaya saja. Poin yang kedua, bagaimana supaya sukacita, promosi ilahi itu terjadi. Poin yang kedua kita lihat di ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Poin yang kedua, perhatikan apa yang terjadi dengan Sakaria. Ya, ternyata justru ada sesuatu yang menjadi, kalau secara pribadinya tidak bisa berbicara, itu sebuah hambatan ya. Akhirnya dia menjadi bisu. Saya beberapa kali mendengar ada beberapa hamba Tuhan juga menjelaskan tentang ayat firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan buat dia bisu? Padahal Tuhan mempunyai janji yang besar, kenapa dia dibuat bisu? Ya, dia dibuat bisu karena di sini firman Tuhan katakan di ayat 20, karena kamu tidak percaya akan apa yang aku katakan kepadamu. Karena kamu tidak percaya apa yang menjadi janjiku kepadamu, aku buat kamu bisu. Supaya apa? Supaya kalau mulutnya ini dibuat bisu, diam, dia tidak bisa ngomong. Karena kalau dia bisa bicara, bisa jadi mulutnya ini akan membatalkan janji Tuhan di hidupnya. Oleh karena dia tidak percaya, muncul pengakuan di mulutnya. Mana mungkin? Aku loh sudah tua, istriku sudah tua. Bagaimana mungkin kami bisa punya anak? Bagaimana mungkin kami ini, keluarga kami ini akan dipakai Tuhan untuk membawa hati bangsa Israel kembali kepada Tuhan? Bagaimana mungkin? Maka dia dibuat bisu. Poin yang kedua, apa yang kita pelajari di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Hidup matinya kita itu dikuasai oleh lidah. Firman Tuhan katakan siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Poin kedua, pakai mulut ini untuk memuji Tuhan. Pakai mulut ini untuk bersyukur kepada Tuhan.
Bukan dipakai untuk mengeluh, untuk menggerutu, untuk membatalkan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya atas kita. Yang membatalkan itu sebenarnya kita sendiri dengan perkataan kita yang tidak percaya. Dengan perkataan kita yang penuh dengan keluhan. Dengan perkataan kita yang negatif, itulah sebenarnya yang membatalkan apa yang sudah menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama kita pelajari sama-sama bagaimana supaya joy is coming. Kita tahu bahwa kita percaya sukacita itu sudah tiba. Kemenangan dari Tuhan itu sudah datang. Percaya yang pertama. Yang kedua, pakai mulut ini untuk bersyukur. Sementara engkau menunggu, sementara engkau menantikan Tuhan, pakai mulut ini untuk memuji Dia. Pakai mulut ini untuk bersyukur, bukan sebaliknya. Amin. Dan di ayat 24-25, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung akhirnya. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perkataan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Lanjut kita lihat di ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Saya percaya pagi hari ini kita akan sama-sama bersukacita, amin. Amin. Sama seperti Sakaria, Elisabet, orang-orang yang ada di sekitar mereka ikut bersukacita karena melihat penggenapan janji Tuhan, karena melihat promosi ilahi dari Tuhan terjadi di hidup kita. Karena melihat ada multiplikasi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita akan bersukacita bersama-sama. Amin, amin. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Saya mau berdoa, meteraikan firman Tuhan ini. Dan setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita coba melihat diri kita. Ingat kembali apa yang menjadi janji Tuhan. Hari-hari ini waktu Anda pertama kali dapat janji Tuhan ini, Anda begitu bersukacita. Karena Anda menerima sebuah janji rema firman Tuhan. Anda begitu bersukacita. Anda menjadi orang yang begitu bersemangat mengikut Tuhan, mencari Tuhan, melayani Tuhan. Dan oleh karena waktu Anda belum lihat apa-apa, Anda mulai meredup hari-hari ini. Biarkan sekali lagi pagi hari ini Anda kembali dibangkitkan. Biarkan sukacita itu kembali lagi. Biarkan semangat pengharapan, biarkan iman itu kembali lagi. Dan Anda akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini Anda adalah orang-orang yang hari ini engkau tahu Anda mulai redup di hadapan Tuhan. Anda bukan lagi seperti Anda yang sebelumnya ketika pertama-tama menerima janji Tuhan. Ketika engkau pertama-tama mengikuti kehendak Tuhan. Dan hari-hari ini engkau merasa engkau mulai tawar hati. Kau bisa letakkan tanganmu di dadamu. Haleluya. Allah Roh Kudus, hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu pagi hari ini. Yang mereka mengakui dan menyadari keberadaan mereka. Bahwa mereka tidak seperti dulu lagi. Semangat mereka mengikut engkau. Hati mereka yang sungguh-sungguh mengikut engkau tidak seperti dulu lagi. Hati yang melayani engkau tidak seperti dulu lagi. Dan hari ini mereka menyadari keadaannya ya Tuhan. Dan mereka punya kerinduan untuk kembali lagi kepadamu. Untuk menyala-nyala lagi. Mau bersukacita. Bahkan sekalipun ketika mereka belum melihat apa-apa. Tidak ada tanda-tanda sekecil apapun yang mereka lihat. Tapi mereka mau berkata, aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Aku mau pakai mulutku untuk bersyukur. Aku mau pakai mulutku untuk memuji Tuhan. Aku mau tetap pastikan hatiku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tidak mau meragukan Tuhan. Aku mau percaya kepadanya. Aku mau letakkan pengharapanku dan rasa amanku. Aku mau letakkan damai sejahteraku hanya di dalam Dia. Sukacitaku penuh hanya di dalam Dia. Bahagiaku penuh hanya di dalam Dia. Dan terimalah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah hati yang kembali lebih bergairah lagi dengan Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah. Ini bukan hanya sebatas kata-kata manis yang engkau terima. Dan inilah yang Tuhan inginkan engkau untuk engkau tahu saat ini. Untuk engkau terima saat ini.
Joy is coming. Kau akan lihat itu dan kau akan merasakan mengalaminya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita sembah Dia. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya. Ku rindu diam Diam di di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. di hadirat-Mu. Amin. Bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Sekali lagi katakan dengan kerinduan di hatimu, menyembah-Mu. Menyembah-Mu, Amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Saya ajak kita sama-sama berbahasa lidah sebentar. Inna maharaba shikidi biara makatana ya nama. Inna halama shikidi anama lama shekia tekuda halaba shikidi ala rapata kandalalala. Oliala bashikiri ala rapata karala rabayata kalabala bala 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 ba. Shikiri ala rapata kandaya nama labaya rabala rabala raba. Ola bashikiri ala bala mashikiri ala bara bashikiri ala raba ba 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 ba. Ola la la bashikiri ala raba ba ba ba. Shikiri ala rapata kandara la rabala 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 raba shakala bala 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 ba. Haleluya, haleluya, haleluya. Iala bashikiri ala raba ba 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 ba. Ola la 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 bashikiri ala raba takandaya nama lama shikiri ala raba ba ba. Shikiri ala raba takala bala 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 ba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inamalama shikiri ala rabata kalama ya rabala raba. Kalau ada di antara Bapak Ibu Anda pagi hari ini, Anda sedang meminta tanda kepada Tuhan. Kau sedang minta tanda Tuhan. Kalau memang Tuhan berkenan dengan hidupku dan janjimu itu ya dan amin. Kalau engkau sedang minta tanda sama Tuhan dengan apa yang menjadi kerinduan di dalam hatimu, biarkan doa pagi hari ini menjadi tanda bagimu. Yes, Tuhan memperhatikanmu. Ya, sama seperti Sakaria ketika dia tetap melayani Tuhan. Di saat itu Tuhan berbicara kepadanya dan Tuhan berkata, doamu sudah didengar. Dan saat ini juga, biarkan firman Tuhan ini berbicara di hatimu. Doamu sudah didengar. Joy is coming.
Ini waktu Tuhan di hidupmu. Teruslah melayani Tuhan, bukan karena jawaban yang akan Dia berikan, bukan, tapi karena pribadinya. Teruslah melayani Dia dengan sukacita, teruslah mengiring Dia dengan setia. Dan tanpa engkau kira-kira, waktu Tuhan itu tiba atasmu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Ada sukacita yang muncul saat ini di hatimu kembali. Ada damai sejahtera, ada ketenangan di hatimu saat ini juga. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi memerdekakan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu di setiap hati kami Tuhan. Dan urapi setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu. Angkat tangan-Mu, angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat penyertaan yang sempurna dari Tuhan mengikuti-Mu. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di hidupmu. Hati yang lapar dan haus akan Tuhan terus menyala-nyala berkobar di hatimu. Terimalah semua berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.